Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Mukarram Ustaz Haji Samafudin Jamaah. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dalam kesempatan ini saya atas nama Ketua TK mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru kita kemarin pada acara Maulid di masjid kita ini. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami atas kehadiran Bapak Guru kita Ustaz Samafudin di acara tersebut. Dan selanjutnya sebelum kita mulai kajian subuh, DKM ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang ada di masjid kita. Yang pertama, insyaallah tanggal 11 November hari Sabtu besok kita akan mengadakan santunan anak yatim gabungan dengan beberapa masjid. Insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Al-Ansor. Dan yang kedua, ada undangan dan juga himbauan dari Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan kepada ketua-ketua DKM yang ada di Sejabotabek, yang intinya adalah pada hari Ahad besok tanggal 5 November 2023 akan ada aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina yang insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 6 pagi WIB sampai dengan selesai, bertempat di Tugu Monumen Nasional Monas. Jadi dihimbau kepada Dewan Masjid yang ada di Sejabotabek untuk kita hadir dalam kegiatan membela perlawanan dan mendukung rakyat Palestina yang sedang sekarang ini dijajah oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Zionis Israel. Untuk itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sudah sampai mana kemarin Pak? Halaman 16. Baik, ya Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi
anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Allah Ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis ta'lim Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada kita dan juga taufik hidayah dan inayahnya bisa hadir di sini. Ini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan sholat subuh tanpa ada gangguan apapun. Saudara kita yang di Palestina belum tentu bisa senikmat ini. Ini yang harus selalu disyukuri. Dan bentuk rasa syukurnya, jangan pernah berhenti mendoakan saudara kita. Halo, ini kayaknya diem-diem baik. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara kita. Emang apa ya Ustaz? Ada satu ungkapan hadis. Ini belum ngaji dulu ya. Belum ngaji apa belum nih? Sudah ngaji. Tailok atau hadis belum ngaji. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini saya mohon maaf dulu bapak-bapak nih. Kok saya tiba-tiba di atas jadi kagak enak rasanya? Kagak enak turun maksudnya. Ya Allah. Saya sebetulnya lebih suka duduk di bawah, karena duduk di bawah tuh bareng-bareng enak gitu ya. Ini begini mah kayaknya nih, takutnya gak mau turun ya. Malu sama abang saya jadi imam itu tadi. Ya rahimakumullah. Ada satu ungkapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu ta'ala an, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatu. Dari sahabat Abi Darda, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim, doanya seorang muslim li akhihi, atas saudaranya. Siapa saudaranya? Siapa saudaranya? Saudara kita, saudara muslim di mana? Di sini maupun di sana. Sananya mana? Yang ada di Palestina bi dhahril ghaib, yang tanpa sepengetahuan daripada mereka, itu kata Nabi
mustajabatun, hukumnya mustajabah. Apa itu mustajabah? Apa itu mustajabah? Makbul. Apa? Makbul. Mustajabah, makbul. Tadi didoakan semoga mendapat pertolongan dari Allah. Amin. Begitu, Bu. Jadi kalau ada doa jangan lupa amin. Ya, nanti yang harus menangkan juga harus amin. Jangan salah lagi. Karena kita banyak amin. Kalau amin itu kabulkanlah doa kami, perkenankanlah doa kami. Amin juga bisa maknanya selamat. Iya. Amin. Gitu ya. Gitu. Kemudian indara si malakun, karena di samping seseorang tersebut ada malaikat muwakkalun yang mewakili, yang mendengarkan, yang mendampingi. Kullama da'a li akhihi, setiap kali doa itu dipanjatkan untuk saudaranya, bi khairin, doa dengan doa kebaikan, dengan doa pertolongan, dengan doa diberikan kesabaran, dengan doa diberikan kemenangan, dengan doa semoga Zionis tadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al malakul wakalu bihi, malaikat yang mendampinginya tadi amin. Apa itu amin? Apa itu amin? Kabulkanlah doanya ya Allah. Masya Allah. Jadi ternyata setiap kali kita mendoakan itu ada malaikat yang ada di sisi kita sepanjang doa kita itu kebaikan. Kita mendoakan anak kita yang jauh, mendoakan saudara kita yang jauh, mendoakan sahabat-sahabat kita, jamaah kita yang lain. Maka untuk senantiasa selalu mendoakan. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk hal itu yang ada di sisi kita tadi mengatakan amin. Setiap kali doa yang diaminkan oleh malaikat, maka hukumnya adalah mustajabah. Artinya terkabul. Amin ya robbal alamin. Jadi mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah atau mendapat nusratullah, kemudian selalu diberikan kemenangan, kemudian Israelnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rakyatnya hidup dengan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dah, enggak usah banyak-banyak. Jamaah rahimahullah. Untuk itu marilah kita lanjutkan kepada bab tingkatan niat. Itu Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin. Qala Ilahi anta maqsudi wa ridlaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ufawwidu amri ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu. An-niyatu, niat. Salah satu darajatin itu memiliki 3 tingkatan. Darajat itu tingkat, derajat bahasa kitanya. Bahasa Arabnya darajat. Karena hukumnya tingkatan itu tidak 1, 2, 3, banyak. Ya. Indonesia hanya tingkatan, hanya derajat. Darajat, aslinya darajat. In kanatis shalah fardhan wajaba
maka hukumnya fardhon. Wajaba qasdul fi'li, maka wajib hukum meniatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya sholat zuhur, niat saya sholat subuh. Kalau bahasa Arab, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, niat saya sholat wajib subuh 2 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala Akbar. Begitu. Halo? Gitu ya? Jadi jangan ya sholli fardhu subuh Allahu Akbar, itu baru namanya menuntun lafzul niyat. Lafaz niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Itu strateginya Imam Syafi'i. Kenapa ada lafaz usolli, kenapa juga harus niat di dalam hati? Padahal tidak ada Ustaz kalimat usolli itu. Usolli itu bahasa Arab, niat saya sholat. Jadi bahasa zahirnya begitu. Kalau yang madhab Maliki langsung Allah Akbar aja, ya silakan. Kita madhab ini Syafi'i, maka yang madhab Syafi'i jangan ikut-ikutan gaya-gayaan dengan madhab yang kita sudah niat dari rumah, katanya kesini sampai ke masjid, begitu datang bar aja gitu. Itu bukan niat. Di dalam teori itu niat itu terbagi, ada hukum ajam, ada hukum niat, dan ada hukum memang itu yang dikatakan niat tadi yang sesungguhnya. Kalau baru dari rumah itu namanya ajam. Ajam. Jadi kita jangan-jangan ini, iya saya mau niat sholat subuh berjamaah, itu baru ajam. Apa itu ajam? Rencana, ya, gitu ya. Halo, ini udah diem baik, lihatnya belum pada sarapan ini. Baik. Jadi yang pertama adalah sholat niat sholat wajib, maka niatnya hukumnya wajib, melafalkannya pun wajib. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka hukumnya wajib ya untuk sengaja melafalkan di ta'yin tadi, menentukan dan menyatakan berapa kefarduannya, apa kefarduannya, berapa jumlahnya. Fardhu subhi rak'atain, 2 rakaat. Fardhu zuhri zuhur, wajib fardunya. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Begitu. Tuh ya. Kalau dalam fikih. Wa in kanat nafilatan, namun ketika di dalam sholat sunnah muaqqatatan, apalagi kalau sunnahnya muakkadah, di waktu tertentu, ya, al-ghati sababin, atau sholat sunnah karena ada sebab, seperti sholat sunnah apa? Gerhana, kemudian sholat sunnah istisqa, sholat sunnah apalagi? Itu ada tertentu namanya jenazah. Ya, itu harus benar-benar dilafadzkan. Wajib qasdul fi'li, maka hukumnya wajib menentukan niat tersebut karena sebab yang ada tadi. Jadi kayak sholat jenazah begitu harus jadi sholat sunat jenazah. Apa bedanya jenazah, mayit, satu lagi apa lagi? Jenazah, mayit, terus
Apa lagi bedanya? Apa bedanya jenazah dengan mayit? Halo? Ada nggak bedanya? Ada. Ya. Halo? Ini pada diem baik sih. Nah, ngaji aja. Ntar nanti ngomongnya ngamprak lagi ya. Baik. Jadi harus ada ta'yin, harus ada pernyataan menyatakan kefarduannya, jumlah rakaatnya tadi ya. Sholli fardhu subhi raka'ataini, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin, gitu ya. Kemudian audati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wa in kana nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Yang kedua, apabila sholatnya sholat sunnah muakkadah di waktu-waktu atau sholat sunnah yang ada sebabnya, maka wajib ada tujuan atau qasdul fi'li, penentuannya. Misalnya apa? Seperti tadi yang saya ucapkan tadi, niat istisqa, niat sholat ghaib, niat sholat jenazah, harus ada ketentuannya gitu ya. Artinya niatnya harus jelas. Yang jadi imam, kalau jadi imam gampang, niat saya sholat apa yang disolatkan oleh imam, selesai, udah, Allahu Akbar, selesai, udah, enak jadi imam. Tapi jadi imam jangan main-main jadi imam ya. Makanya harus orang yang faham dan mengerti terhadap ilmunya. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila sholatnya sholat sunnah mutlak, maka wajib ada tujuan berbuat qasdul fi'li saja. Jadi kayak seperti apa, sholat sunnah mutlak. Misalnya apa? Misal contoh doang. Sholat sunnah taubat, misal, ya boleh ucapkan rakaatain lillahi Allahu Akbar. Terus beda dengan sholat yang memang yang diperintahkan sebanyak-banyaknya boleh. Soalnya sunat rakaatain hanya rakaatain aja, tidak dijelaskan sholatnya seperti apa. Itu hanya mutlak namanya. Tapi ya ada juga yang dijelaskan mutlak ini yang sifatnya ya seperti tadi, hukum kedudukannya itu mutlak. Ya. Maka sholat yang sholat sunnah mutlak, maka wajib ada tujuan berbuat tertentu tadi. Tujuan tadi harus diucapkan. Ya. Jadi misalnya kayak sholat jenazah, sholat apalagi istisqa, sholat ghaib, nah itu harus ditakyinkan, ya, gitu. Beda dengan sholat mutlak yang biasa, yang misalnya sehabis maghrib sampai dengan isya, misalnya sampai dengan 100 rakaat. Nah itu namanya sholat sunat rakaatain lillahi Allahu Akbar, boleh, silakan kalau mau. Jadi bukan hanya 2 rakaat sampai 4 rakaat. Itu ada di dalam kitabnya, namanya kitab Khazinatul Asrar. Punya kitabnya? Saya ada di rumah. Khazinatul Asrar. Beda dengan Sirrul Asrar.
serba asrar. Ya. Rahasianya rahasia. Wah, judulnya dia udah rahasia. Baik. Jadi itu tingkatan niat tadi. Kemudian syurutut takbiratul ihram. Sekarang masuk kepada syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram ternyata punya syarat. Kita mau mengucapkan Allahu Akbar itu, takbiratul ihram itu takbir pertama sebelum melaksanakan sholat. Itu syaratnya ada berapa? 16, jangan main-main. Ada 16. Jadi sholat ini rada-rada banyak persyaratan. Iya, orang yang lulus persyaratan bisa melaksanakan sholat, makanya nilainya tinggi. Coba sampai daftar pekerjaan aja persyaratannya harus ada kepolisian, harus berbadan sehat, harus memiliki NEM sekian, harus punya ijazah S1, S2, S3 sampai kebanyakan S sampai beku. Astagfirullahaladzim. Gitu ya, ada syaratnya. Begitupun dengan sholat. Sholat pun ada persyaratannya, ya, yaitu takbiratul ihram. Syurutut takbiratul ihram 16, yaitu 16. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil ardi. Yang pertama, takbir harus dilakukan ketika dalam keadaan berdiri fil fardi, di dalam sholat fardu. Sholatnya sholat wajib, hukum berdirinya wajib. Wajib. Jadi hukum berdiri itu wajib. Jangan dikira sunnah. Kalau yang tidak bisa berdiri, duduklah. Gak bisa duduk, tidur. Gak bisa tidur, sholatin. Ya iyalah kalau gak bisa. Jadi yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyam fil fardhi. Takbir harus dilakukan yaitu ketika sedang berdiri pada saat sholat fardu. Jadi harus berdiri dulu. Setelah berdiri tegak lurus, makanya berdiri di depan imam atau ketika kita mau sholat itu harus tegak lurus. Jangan mikirin handphone kanan, taruh dulu semua, ya, supaya jangan sampai begitu Allahu Akbar tulit bunyi. Masya Allah. Orang dulu tidak ada sholat bawa handphone, orang sekarang bawa handphone. Masya Allah. Sini ada di sini. Lah Ustaz bawa tadi. Ya dibawa juga kagak dinyalain kita mah. Masya Allah. Baik. Kemudian wa antakuna bil arabiyyati. Mengucapkan lafaz takbir harus dengan bahasa Arab. Allah Maha Besar, tidak sah. Harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh juga terlalu pendek. Mutawassit. Apa itu? Mutawassit kalimat lafaz Allahnya, ya, sesuai dengan kita niat yang diucapkan oleh kita. Kita mampunya cepat boleh silakan. Kita agak panjangan dikit boleh silakan. Tapi jangan sampai berlebihan banyak. Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang. Niat saya sholat wajib subuh barokat. Allahu Akbar.
sambil ngelamun nanti. Jadi Allahu Akbar. Ya, tawasid. Namanya mutawasid itu sedang-sedang saja. Kemudian di samping harus dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian wa antakuna bil lafzil jalalati wa bil lafzi akbar wa tartibu baina lafzaini. Takbir antara Allah dan akbar ini, dua takbir ini adalah huruf jalalah kalimat Allahnya, makanya gak boleh Allahu Akbar, gak boleh, jalalahnya salah, Allahu Akbar, gitu ya, mutawasid. Dan antara Allah dan akbar tidak boleh ada jeda, Allahu Akbar, salah, tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi harus nyambung, tidak boleh ada jeda di situ. Allahu Akbar, nyambung. Gitu. Dan urutannya, wa tartibu bainal lafdhaini, harus berurutan, harus tertib. Allahu Akbar. Akbar dulu, kemudian Allah, nggak boleh. Allah ada jeda terus akbar, itu juga nggak boleh. Namanya tidak tertib. Ya. Di antara dua lafaz tadi harus mutawalian, harus nyambung serta tertib seukuran masing-masing. Terserah sampean panjangnya berapa, yang penting Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi bar itu sudah selesai niatnya. Ya, jangan sampai bar belum niat, yang ucapan di dalam hatinya. Kemudian lafaz akbar, Allah dan akbarnya juga harus jelas. Jangan Allah, tidak boleh. Antara Allah dan akbar itu harus menyatu. Saya pernah sering dengar, sering lihat, entah itu di masjid mana, Allah pelan banget. Tidak boleh. Harus jelas mutawalian antara lafaz Allah dan akbar itu. Karena sebagai awalan sholat itu diawali dengan lafaz takbir, diakhiri dengan lafaz salam. Makanya lafaz takbir Allahu Akbar itu harus jelas dan gamblang. Allahu Akbar. Begitu. Bisa dimengerti? Halo? Ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Kalau ada sampean jadi imam kemudian lafaznya Allahu Akbarnya nggak jelas, boleh sampean mufaraqah. Bisa jadi dia tidak paham dalam kaidah fikih. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini kasih tahu aja. Kenapa? Karena nanti sampai mengikuti sholat orang yang tidak sah. Makanya butuh daripada antara Allah dan akbar itu harus mutawalian, harus menyambung, harus jelas. Lafaz Allah dan akbar tadi, Allahu Akbar tadi. Nah ini terutama laki-laki yang jadi para imam nih. Laki-laki kan imam semua nih. Kalau sholat di rumah, entah sholat tarawih, entah sholat jenazah, entah sholat apa saja, lafaz Allahu Akbar tolong yang jelas. Bisa dimengerti halo? Gitu ya. Nah ini namanya fikih. Fikih kan pelajaran, jadi kudu tegas. Ya, beda dengan tabligh akbar, bercanda. Gitu. Saya sampai ketawa itu, masya Allah. Astagfirullah. Nah, jadi harus jelas. Ya,
supaya ibadah kita mendatangkan rahmat, supaya ibadah kita mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa ini? Halo? Ngantuk ini kayaknya. Yang keenam, ya, tidak boleh memanjangkan hamzah lafaz Allah. Jadi lafaz hamzah itu di mana? Dalam alif yang depan Allahu Akbar itu nggak boleh. Lafaz hamzah itu yang di depan itu. Jadi nggak boleh. Lafaz hamzah itu yang dimaksud di alif yang di depan tadi Allah. Nah itu nggak boleh. Allahu Akbar. Gitu. Itu maksudnya. Yang mutu hamzatul jalalah. Jadi hamzah di dalam lafaz jalalah, di dalam alif yang di depan tadi. Wa adama matibai akbar. Tertib antara dua lafaz tadi harus antara Allah dan akbar harus tertib, harus berurutan. Kemudian juga wa ala yushaddidal ba'a wa alla yazida wawan sakinatan. Tertib antara dua lafaz antara Allah dan akbar, tidak boleh memanjangkan hamzah di dalam lafaz Allah, tidak boleh memanjangkan ba lafaz barnya akbar, nggak boleh. Allahu Akbar. Saking enaknya digaya lagi. Allahu Akbar. Salah. Enak bukan enak. Salah. Suaranya enak. Salah. Barnya panjang. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi sekalipun itu qori suaranya enak. Allahu Akbar. Gaya-gaya bisa. Salah. Ini sholat, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat lain ceritanya, gitu ya, lain babnya. Kalau sholat memang harus simpel, ya, taktis simpel semuanya. Yang ke 7 tadi sudah. Tidak boleh mentasdidkan ba lafaz akbar. Akbar nggak boleh. Ya, akbar salah. Allahu Akbar. Datar keingatan nanti malah salah nantinya. Ulang-ulang. Allahu Akbar. Coba sama-sama. Allahu Akbar. Jangan wakbar. Bukan wakbar. Hu akbar. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Iya. Baru benar. Lulus semua, boleh pulang. Jangan wakbar. Jadi hu akbar. Kemudian apa lagi? Wa alla yazida wawan. Wawnya ditambahin. Wawan sakinatan. Ya. Wawnya dimatikan, dipanjangkan juga nggak boleh. Au mutaharrikatan bainal kalimataini. Dalam gerakannya wa alla yazida, atau tidak ditambahkan wawan qablal jalalah. Allahu Akbar juga tidak boleh.
Jelas? Halo? Jelas ya? Gitu. Kemudian apa lagi? Wa alla yaqifa baina kalimataini. Tidak boleh berhenti antara lafal, dua lafal tadi. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Waqfatan tawilatan dengan waqaf yang lama sudah dijelaskan. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Apalagi ada waqaf tawilah, waqaf yang panjang, berhentinya lama. Itu tidak boleh. Wala qasiratan. Dan apa namanya, harus mendengarkan. Wala qasiratan juga tidak boleh terlalu pendek. Allahu Akbar. Jadi harus Allahu Akbar. Ayyusmi'a nafsahu jami'an khurufiha, harus terdengar dalam diri kita sendiri huruf-hurufnya kita tadi. Jadi minimal terdengar oleh diri kita sendiri, nggak usah sampai orang lain, nggak usah sampai tetangga sebelah. Tetangga sebelah enak Allahu Akbarnya, nggak apa-apa deh. Huruf khusus untuk diri kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi minimal diri kita sendiri. Kalau lagi sholat sendiri. Tapi kalau jadi imam harus dikeraskan, harus terdengar sampai dengan jamaah. Ditambah dengan mikrofon ini supaya terdengar Allahu Akbar. Gitu. Itu ya. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Pertama dalam takbiratul ikhram, takbir awal sholat tadi, pertama syaratnya harus masuk waktu sholat. Harus masuk waktu sholat. Qobliyah Ustaz, qobliyah juga harus masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka hukumnya boleh dikatakan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau ibadah wajib harus sudah masuk waktu sholat, terutama Jumat. Ya, ini kalau Jumatnya yang hanya satu itu, maka harus jelas itu. Ya, kalau kita di sana adzannya 2, sini 2 ya. Alhamdulillah, berarti NU 2. Bukan berarti kalau satu nggak boleh, silahkan. Ya, adzan yang pertama untuk mengingatkan, adzan yang kedua sudah masuk di dalam rukun. Ya, adzan yang kedua itu. Karenanya adzan yang pertama juga sudah di dalam waktu sholat, juga sudah masuk waktu sholat. Makanya ada qobliyah Jumat. Yang mau pakai qobliyah, yang nggak pakai qobliyah juga ada. Niat saya nggak pakai qobliyah, ya nggak usah sholat, nggak usah ngomong. Ya, gitu. Tapi kita rata-rata Nahdlatul Ulama ada qobliyahnya. Kenapa sih Ustaz? Di hadisnya nggak ada qobliyah. Betul saya katakan. Tapi waktu Jumat itu kan adanya di waktu zuhur. Zuhur aslinya ada qobliyah, ada ba'diyah. Sekarang diganti dengan Jumat, ya sama, cuma numpang di waktu beda dini.
yang menjadi perdebatan itu, Pak. Ya, begitu. Jadi waktu Jum'ah itu numpangnya di waktu zuhur. Jadi dia harus ngikuti yang punya waktu siapa? Zuhur. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah, maka Jum'ah juga ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi jangan dilihat niatnya aja nggak ada di dalam hadisnya. Ya, begitu. Jadi akan kalau orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman agak tanggung itu, nggak ada Ustaz hadisnya, mana tunjukkan qobliyah Jum'ah. Kalau Imam Syafi'i meruntutnya karena Jum'ah itu ada di waktu-waktu zuhur. Zuhur ketentuannya ada qobliyah, ada ba'diyah. Sebabnya apa Ustaz bisa begitu? Karena ketika hari Kamis, ketika hari Selasa, ketika hari Rabu yang namanya zuhur ada qobliyah, ada ba'diyahnya enggak? Ketika hari Sabtu ada qobliyah, ada ba'diyahnya enggak? Kenapa begitu hari Jumat nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah? Kemana perginya? Astagfirullahaladzim. Ada yang pemahaman sebelah gitu loh. Yang pemahaman sebelah. Saya pernah berdebat itu hal itu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi tumben kok kata saya ketentuan sunnah Rasulullah kok di waktu tertentu kok tiba-tiba hilang. Kemana? Hari Senin ada, hari Selasa ada, hari Rabu ada, hari Kamis ada, Jumat nggak ada. Masya Allah. Baik. Terus apa lagi? Tadi kemana? Halaman berapa? Ayat berapa tadi? 14 ya. Melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Iya. Jadi melafazkan takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Ini yang harus dipahami ketika kita safar. Halo. Sampai safar. Kemana bisa naik mobil? Naik motor, Gojek, misal. Ustaz kalau naik pesawat bagaimana? Ya cari arah kiblatnya kemana? Kiblatnya ke sana, balik terus. Allahu Akbar. Niat aja. Selesai itu balik lagi terserah menghadapnya kemana. Boleh. Kalau menurut aturan fikih. Kalau tidak menggunakan aturan fikih ya, yang penting kita sholat menghadap kiblat di mana saja. Iya. Kalau di mana saja ntar sampean sholat di tengah arah-arah, nggak usah mikir mana kiblat. Jadi yang penting sholat aja. Kan geblek jadinya rusak kan itu fikihnya. Ya, halo. Itu yang begitu saya hujah begitu dia nggak bisa ngomong. Ya gitu udah, begitu sampai hadir di tempat yang lain, nggak usah nanya kiblat kemana. Ya udah yang penting sholat aja kan. Itu yang penting menghadap Allah, betul menghadap Allah. Tapi fikihnya syaratnya harus mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Aturannya bahasa kitanya. Jadi jangan sampai aturan yang baku ditabrak, dikalahkan dengan aturan hawa nafsu, ya. Jadi fikih harus dipakai, aturannya harus dipakai. Makanya dikatakan dalam satu hadis, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah berikan kefahaman agama. Jadi paham agama, paham fikih ini akan memperoleh kebaikan yang banyak. Jadi banyak nanti rahasia-rahasia kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Udah 16 ya? 15. Salah satu huruf takbiratul ihram tidak rusak. Iya, nggak boleh. Tidak boleh rusak. Jadi harus jelas semuanya. Allahu Akbar. Harus jelas di dalam hurufnya ini. Nggak boleh ada yang rusak. Kalau istilah kita mah rokok.
Allahu Akbar. Makanya kalau lagi kondisi kurang sehat, usahakan yang jadi imam yang sehat kondisinya. Begitu. Jadi jangan maksain gitu ya. Kemudian yang terakhir, wa takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum dari takbiratul ihramnya imam. Iya, imam dulu baru makmum, jangan makmum duluan imam. Imam belum takbir, makmum udah takbir duluan, nggak sah. Namanya bukan makmuman. Ya, nyalip imam. Namanya ya munfarid kalau begitu mah. Ya. Sendiri, berdiri sendiri atau mufaraqah bisa. Nggak boleh. Kecuali imamnya ada uzur boleh, mufaraqah bisa, niat bisa. Boleh kalau ada uzur. Ya. Gitu, tapi diusahakan kalau lagi berjamaah ya tetap berjamaah teruskan gitu. Cukup? Sampai 16? Ada pertanyaan dulu? Biar gak tambah pusing nanti. Pusing. Pertanyaan. Silakan. Baik, tetap. Terkait dengan takbiratul ihram, pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, posisi tangan kita itu apa saja dengan kuping atau seperti apa Pak? Mungkin barangkali bisa dipraktekkan. Iya. Kalau menurut mazhab Syafi'i berdasarkan hadis, jadi diangkat tangannya terbuka, ya, sejajar dengan pundak, kemudian di bawah telinga, ya, gitu ya. Allahu Akbar. Nggak boleh begini. Ada lagi yang di bawah. Jadi kita di sini sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Di bawah telinga di sini. Makanya kalau kita gampang dekat dengan telinga supaya nggak terlalu jauh, ya. Ya, orang dulu ingat-ingatnya telinga. Allahu Akbar. Gitu. Di bawah telinga, nggak boleh di atas telinga. Di sini begini, nggak boleh. Harus di sini. Ini di bawah. Makanya orang dulu kan selalu begini, orang dulu. Ya. Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Ya. Kalau perempuan jadi tidak terbuka ininya, apa namanya? Lah begitulah. Ya gitu ya. Jadi cukup begini aja. Allahu Akbar. Ibu-ibu ya. Ibu, halo. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Ya, jangan sampai terlalu panjang nanti bingung. Jadi gitu, yang paling sederhana sesuai dengan yang ada di sini saja. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita, karena dengan belajar ini jamaah saya aja banyak. Orang yang bekerjanya di Singapura minta ngajinya ngaji fikih dari awal katanya, minta ngaji dari ini. Iyalah, saya katakan haruslah. Jangan-jangan ibadah yang dikerjakan oleh kita dikira-kira benar, salah. Ya, sebab ibadah itu bukan kira-kira, harus melalui jalur dilewatin dulu. Artinya kudu ngaji dulu. Ya, bukan ikut-ikutan. Kayak sekolah ikut-ikutan nggak daftar nggak bisa. Harus masuk. Emangnya kalau ngaji harus ikut ngaji gitu. Nggak boleh hanya ikut-ikutan, ikut ngaji kayak seperti begini. Allah alam semua. Sekian barangkali, Ustaz. Ya, cukup ya. Iya, nanyanya nanti lagi aja. Udah. Nanti sama Pak Ketua ya. Allahumma
صل وسلم على حبيبنا وشافينا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد صلى رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا ورسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekadar mengingatkan nanti malam ada maulid di Musola Nurul Huda. Nanti insya Allah kita sama-sama berangkat setelah ba'da sholat isya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.